Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Zat yang tidak ada permulaan baginya. Segala puji bagi Allah Zat yang maha kekal, tidak ada penghabisan baginya. Segala puji bagi Allah Zat yang maha hidup, di mana seluruh makhluknya pula. Segala puji bagi Allah Zat yang menetapkan malam dan siang. Segala puji bagi Allah Zat yang membagi. Di sini tidak boleh ada yang iri kepada kita, kepada kami, kepada kamu, kepada mereka masing-masing bahagiannya. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada lain yang kita sembah kecuali Allah. Maha besar Allah, Raja seluruh alam. Selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada pemimpin yang abadi, pemimpin yang hakiki, pemimpin akhir zaman, manusia pilihan, manusia terpilih, manusia dipilih bukan oleh manusia. 4 gelar diberikan untuk beliau: Fatona, Amanah, Siddiq, Uswatun Hasanah, yang sholat bersama malaikat di langit. 70.000 malaikat di langit menunggu kedatangan manusia mulia yang dimuliakan Allah, manusia agung yang diagungkan oleh Allah. Satu di antaranya malaikat itu tidak bangun dari tempat duduk singgasananya. Allah patahkan kedua sayapnya, menjerit, menangis, merintih, diletakkan di atas bukit Kaf. Tiba-tiba Jibril pun datang. Dia minta bantuan kepada Jibril untuk mendatangi kepada Allah. Lalu Jibril datang. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jibril, aku bersama engkau dan bersama malaikat-malaikat yang lain berselawat kepada kekasihku. Suruh dia berselawat sebanyak-banyaknya. Akhirnya Jibril pun datang kepada dia. Dia berselawat sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia dihidupkan kembali sayapnya dan ditempatkan di singgasana semula. Itulah Allah Maha Rahman, pengasih tidak pilih kasih, penyayang tidak pilih sayang. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang selalu kita habiskan waktu untuk berkata-kata atau yang disebut bicara, Islam satu agama menyeluruh dan sempurna. Islam tidak melupakan untuk mengatur hal-hal sedemikian ini sampai sedetil-detilnya, sesuai dengan firman Allah yang diawali dengan qul, katakanlah. Berarti kata-kata itu sangat berperan untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil satu qul di dalam surah Al-Mulk. Jelas Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah, aku yang menciptakan manusia. Aku jadikan pendengaran, dengan itu dia mendengar. Aku jadikan penglihatan, dengan itu dia melihat. Aku jadikan hati, dengan itu dia merasa. Qalilan ma tashkurun, kenapa sedikit sekali orang yang bersyukur. Jadi di awalnya Allah mengingatkan, tetapi di akhirnya Allah pun mengatakan kenapa sedikit sekali yang bersyukur. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita lihat. Kalau kita lagi sehat, kita tidak pernah mengingat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah pendengaran kita,
penglihatan kita atau yang disebut mata ataupun kesehatan kita. Tetapi apabila kita sudah sakit, impuls sudah ada di badan kita, apa di hidung atau di tangan kiri kanan, itu baru kita menyesal. Padahal itu hanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah berkata, qalilan ma tashkurun. Kenapa sedikit sekali orang yang bersyukur? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui bahwa kita kadang-kadang malu dengan seekor makhluk Allah yang bernama kucing. Apabila diberi makanan, dia duduk di depan pintu, setelah selesai dia makan, dia lap itu mukanya, dia sapu mukanya, dia berdoa untuk majikannya. Maka oleh karena itu, qalilan ma tashkurun, marilah kita ikut contoh daripada seekor kucing yang disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Lalu yang kedua, marilah kita lihat apabila kita masih hidup, masih ada nyawa kita di dalam badan, masih bisa bekerja, masih bisa berjalan, masih bisa berpikir, masih bisa bekerja. Kita harus tahu bahwa ada satu kul yang mengikuti kita terus. Apa kulnya itu? Surat Al-Isra ayat 84 jelas Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya, katakanlah setiap orang itu berbuat dengan kehendaknya masing-masing. Jadi jangan heran kalau ada tawuran, jangan heran kalau ada geng motor, jangan heran kalau ada narkoba. Karena itu dia bekerja dengan masing-masing, dengan gayanya masing-masing. Tetapi ada yang bekerja untuk sendiri-sendiri. Contoh, misalnya orang yang mengambil barang orang, itu kalau dia dikatakan dalam plus dan min, ini adalah nilai min, karena mengambil barang orang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Dia bekerja dengan mengerjakan sholat tahajud di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa yang dia kerjakan? Itu yang dikatakan orang itu berbuat dengan kehendaknya masing-masing. Ini nilai plus yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Di tengah malam dia bangun, di tengah malam dia kerjakan sunnah tahajud, di tengah malam dia mengucapkan kepada Allah dengan lafaz qul. Katakanlah, dia berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabb, di mana pintu rumah-rumah hambamu tertutup semua, di mana mata hamba-hambamu terpejam, jam 1 malam ini aku bersimpuh, aku bermunajat kepadamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, bukakan pintu arsy untukku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosa orang tuaku, ampunkan dosa keluargaku semuanya, ampunkan dosa mukmin muslimin sekalian. Ini yang dia ucapkan. Lalu apa kata Allah? Akan aku tempatkan engkau di tempat yang terpuji. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan kita, maha suci Allah dari segala keterbatasan kita, maha suci Allah dari segala kealpaan kita. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang bekerja berdua. Ada satu kisah, Luqman Hakim
bersama dengan majikannya. Majikannya ini orang berharta. Dia punya ontanya banyak, dia punya lembunya banyak, dia punya kambingnya bisa sampai 1000 kambing, saking hartanya banyak. Lalu pada suatu hari dia berkata kepada Luqman, "Ya Luqman, apa Tuhan? Tolong engkau cari kambing yang super, kambing yang paling besar di antara kambing-kambing itu." "Baik Tuhan." Lalu diambil sama Luqman. "Untuk apa ini Tuhan?" "Sembelih. Setelah engkau sembelih, nanti engkau lihat yang mana daging di antara kambing ini yang engkau sukai, hidangkan kepadaku." Lalu Luqman bekerja. Setelah dikerjakan oleh Luqman, diambillah, ditaruhlah daging itu di atas talang, lalu dihidangkan kepada majikannya ini. Lalu majikannya berkata, "Apa ini Luqman?" "Ini Tuhan yang aku suka." "Lidah?" "Iya Tuhan." "Kenapa engkau suka dengan lidah?" "Karena lidah itu Tuhan bisa membawa kita kebaikan Tuhan." "Kalau begitu engkau potong satu lagi, sembelih satu lagi yang super juga, dan engkau bawa kemari dagingnya, yang mana yang engkau tidak sukai." Lalu dikerjakan oleh Luqman. Setelah habis dikerjakan, dibawalah kepada tuannya, taruh di atas talang sampai di depan tuannya dilihat. "Luqman." "Ya Tuhan." "Kenapa daging-daging juga yang kau ambil ini? Ini kan bukan daging Tuhan, lidah ini Luqman." "Ya Tuhan." "Kenapa engkau suka lidah dan engkau benci kepada lidah?" "Inilah dunia Tuhan. Dasar kita dari tanah Tuhan. Sekarang kita injak tanah ini Tuhan. Di atas tanah ini ada langit Tuhan. Nanti kita pulang ke dalam tanah Tuhan. Sedangkan kita sekarang ini di dalam rongga mulut kita Tuhan ada lidah. Di dalam lidah kita itu ada langit-langit Tuhan. Inilah yang saya ucapkan kepada Tuhan, bahwa lidah itu bisa membuat baik dan lidah itu bisa membuat jelek. Maka oleh karena itu aku berkata kepada engkau Tuhan, supaya engkau dapat mengetahui apa yang disebut dengan lidah. "Oh begitu," kata engkau. "Iya Tuhan." Tidak ada Tuhan di dalam dunia ini orang yang berkata baik di mata manusia itu di mata Allah baik. Tidak ada di mata manusia itu jelek, di mata Allah jelek Tuhan. Maka di bawah arsy tertulis, "Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Serahkan semua Tuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bisa melihat siapa ada yang meninggal Tuhan. Setelah itu disolatin oleh imam. Setelah habis disolatin, walaupun manusia ini, makhluk ini, manusia ini jelek, tetapi tetap Tuhan diucapkan khair, khair, khair. Tidak boleh mengucapkan yang tidak baik kepada saudara mukmin kita Tuhan. Inilah yang dikatakan lidah. Kul, katakanlah. Kalau kita bicara, nggak ada lidah, tidak bisa kita bicara Tuhan. Inilah yang saya dapat memberikan kepada Tuhan. Kalau begitu engkau benar. Engkau benar Luqman. Engkau ilmunya tinggi. Aku punya ilmu tinggi. Tapi ilmu itu menjaga aku. Tetapi kalau harta yang ada sama Tuhan, itu Tuhan menjaga harta. Harta itu Tuhan yang jaga. Begitu banyak harta itu habis Tuhan. Tapi kalau ilmu tidak bakalan habis Tuhan. Betul engkau Luqman. Maka oleh karena itu, jagalah Tuhan punya harta. Sebahagian berilah kepada anak yatim, fakir miskin, kepada orang-orang jumbo, ataupun yang masjid yang belum kelar ya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216 berkata,
Wa asa an tahramu wa syai'an wa syarrun lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal dia sangat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Boleh jadi engkau menyenangi sesuatu padahal dia sangat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku mengetahui, kata Allah, sedangkan engkau tidak mengetahui. Maka Tuhan, jangan puji manusia Tuhan, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun anak kita hebat, walaupun istri kita hebat, walaupun siapapun kita punya saudara-saudara kita hebat, tetap yang kita akui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mau dirugikan. Tuhan hidup di alam dunia ini, semua mau diuntungkan. Kenapa dia harus rugi? Itu ulah manusia itu sendiri. Apa yang dikatakan di situ? Sebagai pepatah mengatakan, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal pokoknya. Kira-kira untung apa rugi Tuhan? Pasti rugi. Tetapi yang untung bagaimana Tuhan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Pasti tidak sama Tuhan. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Ini Tuhan yang harus kita pikirkan. Maka oleh karena itu saya berkata Tuhan, tidak ada orang yang mau mencari rugi. Semua orang mau cari untung. Bagaimana mencari untung? Seperti Tuhan katakan tadi kepada saya, bahwa kamu itu adalah Luqman, kamu itu orang yang berilmu. Ilmu menjaga engkau. Ya Tuhan, maka itu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Tuhan, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.